Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah la nabiyya ba'da. Wala haula wala quwwata illa billah amma ba'd. Sahabat pemirsa Masjid Agung Al-Barakah Kota Bekasi yang saya muliakan, mari sama-sama kita kaji cabang iman yang ke-17, yaitu thalabul ilmi, menuntut ilmu, mencari ilmu. An Abdullah bin Mas'udin qala, dari sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man ta'allama baban minal ilmi yantafi'u bihi fi akhiratihi wa dunyahu kana khairan lahu min umri dunya sab'ata alafi sanatin. Barang siapa yang mempelajari satu bab dari ilmu, yantafi'u bihi, yang dia mengambil manfaatnya dengan ilmu itu, fi akhiratihi wa dunyahu, yang dia pelajari itu dia ambil manfaatnya dalam urusan akhirat dan urusan dunia, maka itu lebih baik daripadanya, khairan lahu, kana khairan lahu, maka itu adalah lebih baik baginya daripada umur dunia 7.000 tahun. Jadi mempelajari ilmu satu bab, ilmu itu diambil manfaatnya untuk urusan dunia dan urusan akhirat, itu lebih baik baginya daripada umur dunia 7.000 tahun. 7.000 tahun yang bagaimana? Itu yang digunakan siyamu naharoha, yang ia puasa di siang harinya dari 7.000 bulan itu, dia manfaatkan siang harinya untuk berpuasa. Wa qiyamun layalaha, dan dia gunakan untuk bangun malam, ibadah di malam hari, makbulan ghaira mardudin, ibadahnya diterima dan tidak ditolak. Itu lebih baik daripada umur dunia 7.000 tahun. Artinya mempelajari satu bab ilmu pengetahuan itu yang terkait dengan urusan dunia dan urusan akhirat, itu mempelajari satu bab itu lebih baik daripada umur dunia 7.000 tahun. Yang siangnya dipakai untuk puasa dan malam harinya dipakai untuk beribadah, bangun malam, sholat tahajud, dan puasa siang serta ibadah di malam harinya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ghaira mardudin, tidak dibakal ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, julusuka sa'atan fi majalisil ilmi khairum min ibadati alfi sanatin. Duduknya kamu 1 jam di majlis ilmu, di halaqatil ilmi, itu lebih baik daripada khairun lahu julusuka sa'atan fi majalisil ilmi khairum, itu lebih baik daripada ibadah 60 tahun. Jadi kita ibadah 60 tahun itu tidak ada apa-apanya bila dibanding dengan kita belajar selama 1 jam, kita menuntut ilmu selama 1 jam. Wa an Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu qala, hadis yang kedua dari sahabat Mu'adz bin Jabal, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'allamul ilma, belajarlah oleh kalian itu ilmu pengetahuan,
fa inna ta'allumahu lillahi hasanatun. Maka sungguhnya belajar ilmu itu karena Allah itu akan mendapatkan satu kebaikan. Wa dirasatuhu tasbihun, dan mempelajari ilmu itu adalah tasbih. Wal bahthu anhu jihadun, dan membahas tentang persoalan ilmu adalah merupakan jihad. Wa talabahu ibadatun, mencari ilmu itu adalah ibadah. Wa ta'limahu shadaqatun, mengajarkan ilmu itu adalah merupakan sedekah. Wa badlahu li ahlihi kurbatun, dan memberikan ilmu kepada keluarganya adalah merupakan pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal fikru fil ilmi ya'dilu siyama, dan berpikir tentang masalah ilmu itu sama dengan pahalanya berpuasa. Wa mudzakaratuhu ta'dilul qiyam, sedangkan muzakarah tentang persoalan ilmu itu sama dengan kita bangun malam. Inilah kehebatan menuntut ilmu. Hadis yang ketiga, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam utlubul ilma walau bainaka wa bainahu bahrum min nar. Rasulullah menyatakan, tuntutlah ilmu, carilah oleh kamu ilmu, pengetahuan, meskipun jarak antara kamu dan ilmu itu terbentang lautan dari api. Begitu sangat pentingnya kita diperintah untuk menuntut ilmu, meskipun jarak antara kita dengan guru yang mengajarkan kita itu terbentang lautan dari api. Hadis yang keempat, qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Hadis ini sangat populer, sering kita dengar, di mana Nabi bersabda, tuntutlah ilmu pengetahuan mulai dari buayan sampai ke liang lahat. Ma huwal lahdu, apa itu liang lahat? Kalau kita menyaksikan ada orang yang meninggal dunia lalu dikubur, maka di kuburan itu ada lagi lubang yang kecil yang namanya disebut liang lahat. Fungsinya apa? Fungsinya untuk membaringkan orang itu, dihadapkan ke arah kiblat, ditempelkan mukanya orang itu ke kiblat. Itu yang ada di liang kubur yang disebut dengan liang lahat. Sahabat pemirsa Masjid Agung Al-Barkah Kota Bekasi yang saya hormati dan saya muliakan, anna ta'allumal ilmi fardun fi jami'il awqati wal halati. Artinya mempelajari ilmu itu hukumnya fardu ain, hukumnya wajib dalam semua waktu dan keadaan, baik keadaan di waktu muda, di waktu setengah tua, maupun di waktu tua selama hayat masih dikandung badan. Diwajibkan bagi kita untuk menuntut ilmu pengetahuan. Wa qala ba'dus salaf, sebagian ulama-ulama salaf berkata, al-ulumu arba'atun. Ilmu itu terbagi menjadi 4 bagian. Ilmu itu terbagi menjadi 4 macam. Al-fiqhu lil adyan, ilmu fikih untuk agama. Kita pelajari ilmu fikih supaya cara istinja kita, cebok kita itu biar benar. Begitu juga wudhu kita biar benar, sholat kita pun biar benar. So, orang zaman sekarang itu yang dituntut hanya sholatnya saja, sementara kadang-kadang wudhunya kagak mampu, nggak tahu ilmunya. Yang dicari sholatnya, sholat. Tapi kadang-kadang ilmunya tidak dipelajari tentang ilmu ilmu beristinja, ilmu berwudu. Mana mungkin sholatnya bisa diterima kalau wudunya nggak benar. Kalau wudunya benar pasti akan diterima. Tapi kalau wudunya tidak benar,
maka sholatnya pun tidak akan benar. Bagaimana diterima itu wudunya kalau istinjanya nggak benar? Maka di dalam madhab Syafi'i, dalam kitab-kitab madhab Syafi'i, kebanyakan itu dalam ilmu fikih dimulai dengan babut toharoh, bab bersuci, bukannya babus sholah dulu, tapi babut toharoh, bab tentang bersuci. Yang kedua, watibbulil abdan, ilmu kedokteran itu untuk urusan badan, mengobati penyakit-penyakit. Ilmu fikih tadi untuk mengurusi agama. Ilmu kedokteran mengurusi badan. Wan nujumul azman, ilmu nujum perbintangan untuk apa? Untuk mengetahui waktu. Ilmu falak namanya untuk mengetahui waktu kapan datangnya sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, kapan datangnya awal Ramadan, kapan datangnya Lebaran, dan lain sebagainya. Itu yang disebut dengan ilmu nujum, ilmu tentang perbintangan. Supaya kita mengetahui kondisi, keadaan, waktu. Sedangkan yang keempat adalah wan nahwu lil lisani. Ilmu nahwu fungsinya adalah untuk lisan kita. Ketika kita berbicara dengan bahasa Arab, maka itu harus dipenuhi syaratnya dengan ilmu nahwu. Bagaimana katakan dalam sebuah kitab yang namanya Imriti wan nahwu awalan ayyub lama idil kalamu dunahu layubhama. Ilmu nahwu adalah ilmu yang pertama kali harus diketahui, harus dipelajari, harus dipahami. Bahwa pembicaraan itu tanpa ilmu nahwu tidak bisa dipaham, tidak bisa dimengerti. Sahabat pemirsa Masjid Agung Al-Barkah Kota Bekasi yang saya hormati dan saya muliakan, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya terutama untuk diri pribadi dan umumnya untuk para jamaah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah wa birridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.